Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa tadi, selawat tadi, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya oleh Allah, dan juga yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah, dan semoga hajat-hajat kita dikabul oleh Allah, dan semoga iman, ketakwaan kita, keislaman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya dalam perjalanan thariqah kita dipermudah oleh Allah, diberikan keistiqomahan oleh Allah, dan diberikan kekuatan, kesabaran oleh Allah dalam menempuh perjalanan mengisi ruhani kita, spiritual kita, perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah malam ini kita buka kembali pengajian. Sekian lama kita tidak hadir di majelis ilmu dan mulai terasa kalau jauh dari majelis ilmu hati ini akan terasa hampa. Jadi tetap aja kan kata para ulama, 3 hari kita tidak ngaji maka kolbu itu akan mati. Nah, mudah-mudahan kita dalam rangka mengisi kehidupan kita dengan berbagai ilmu, mudah-mudahan ilmu ini bisa mengisi dengan sebaik-baiknya, dan kita paham tentang ilmu ini dalam mengisi kehidupan kita dengan berbagai ilmu, karena sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Jadi kalau mau diangkat derajat, satu syaratnya harus beriman, yang kedua syaratnya harus berilmu. Maka begitu pentingnya kita duduk di majelis ilmu. Itu ayatnya udah jelas ya. Jadi pertanyaan buat kita, mau nggak diangkat derajat oleh Allah? Derajatnya di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dijadikan oleh Allah hidupnya tenang, di akhirat dijadikan oleh Allah hidupnya masuk surga. Sesuai doa kita, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Gitu. Jelas ya? Jelas. Jadi kalau ya orang pengen diangkat ilmu, satu apa tadi? Beriman. Yang kedua berilmu. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengkonsep itu, ya. Dan kita lanjutkan kajian kita tentang macam-macam fitnah, ya. Karena dalam perjalanan spiritual kita tentu banyak halangan yang sudah disampaikan di sebelumnya, yaitu bahasanya al-awaik. Al-awaik itu adalah artinya hambatan. Apa? Jadi kalau kita dalam menuju spiritual kita pasti ada hambatan. Hambatan itu garis miring halangan. Banyak nggak kira-kira halangannya? Banyak nggak kira-kira halangannya? Selama ini dalam kita nih menempuh Allah, mengisi ruhani kita, kira-kira banyak gak halangannya? Banyak banget kan? Nah, ini dijelaskan yang sebelumnya. Halangan-halangan itu yang pertama adalah apa? Dunia. Sudah dijawab luaskan kemarin tentang masalah dunia. Kita akan dihadapin dengan dunia. Dunia ini sebagai halangan kita dalam ibadah. Kasarnya begitu, dalam ibadah banyak halangan. Jadi nggak serius mengisi
perjalanan rohani kita gara-gara halangannya apa tadi? Dunia. Sehingga dikonsep oleh Rasulullah, sehingga dikonsep oleh Allah, harus paham ilmunya bagaimana menyikapi dunia. Caranya dengan zuhud. Konsepnya itu dengan zuhud. Nah, jadi nanti nggak bakalan pusing karena sudah paham keilmuannya, ya. Nah, jadi kita dalam rangka itu sudah selesai dibahas, tidak mungkin diulang kembali karena masih banyak yang harus kita bahas. Yang berikutnya adalah fitnah. Yang berikutnya adalah makhluk yang menghambat perjalanan kita ke Allah. Yang kedua adalah makhluk. Apa? Nah, gitu. Jadi sekali lagi dalam beribadah kepada Allah, kita mau nyari solusi, kita mau nyari penyelesaian, ya. Masalah itu pasti selesai aja. Cuman kalau sekarang bedanya, kalau kita ngaji, menyelesaikan masalahnya itu bukan pasrah. Menyelesaikannya itu adalah dengan menyadarkan kepada Allah. Dulu kan sebelum ngaji juga kita pasti banyak masalah. Terus kita selesaikan kan masalah itu. Kita selesaikan apa tidak? Diselesaikan masalah itu. Selesai apa tidak? Ada yang selesai, ada yang. Nah, sekarang kalau ada masalah ketika kita sudah ngaji, maka masalah itu akan selesai. Tapi ada hakikatnya, ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah bisa menyadarkan diri kita ke Allah dan menumbuhkan jalan spiritual kita kepada Allah. Kalau dulu kan ya masalah ya biasa aja gitu, selesai ya udah gitu, gak ada tambah beriman gitu kan. Kalau sekarang selesai masalah, bedanya kalau dengan ilmu jadi ada kesadaran pakai ilmu. Dulu kan nggak begitu, selesai ya udah gitu kan. Kalau sekarang bedanya diisi oleh ilmu, sehingga dengan ilmu itu ada kesadaran, ditambah kesadaran dan menumbuhkan keimanan, menumbuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya masalah justru akan semakin kuat menuju perjalanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam rangka menumbuhkan kekuatan dalam mengisi rohani kita ke Allah. Dulu biasa aja dulu mah. Kalau sekarang beda pasti ngisinya. Ada dihalang lagi oleh dunia, dihalang lagi, ada fitnah lagi dunia. Nah, dalam ngisinya tentu semakin kuat kita sekarang udah paham keilmuannya. Jadi paham bagaimana cara nuklikin dunia. Walaupun sekarang masih belajar kita. Masih bingung juga. Gimana ya masih banyak teman-teman yang bertanya juga. Ya, masih kalah juga, masih ya pertempuran ini masih banyak yang kalah. Ya, jadi kalau bedanya dengan ilmu itu bedanya adalah bisa menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ada kejadian jadi ilmu sekarang itu. Kalau dulu kan enggak, dulu mah biasa aja. Dulu mah biasa aja dulu mah, enggak kayak sekarang. Ya. Nah, yang kedua adalah apa tadi? Makhluk itu termasuk hambatan. Siapa aja makhluk di situ yang menjadi hambatan berjalan kepada Allah? Istri, anak, mertua, harta mah enggak, kan udah di situ. Udah kemarin dunia. Nanti
termasuk itu jadi fitnah, jadi ujian. Apalagi teman, tetangga, ya mertua, terus siapa lagi, orang tua, siapa lagi, saudara, siapa lagi, udah tadi ya, pokoknya makhluk. Jadi selama kita hidup berinteraksi dengan makhluk, maka selama itu akan ada ujian terus. Jadi kita itu sebenarnya dalam mengisi hidup ini tidak lepas dari ujian. Sekali lagi, Bapak nih ada masalah, nyarilah solusi, datang ke kiai, datang ke ustadz, minta dibantu doa, masalah selesai umpamanya. Terus dengan selesai itu nanti keduanya akan ada masalah lagi nggak? Tuh. Dalam hal apa Allah memberikan masalah ini? Untuk menumbuhkan, menyuburkan kedewasaan kita, kesadaran kita, mengakses kesadaran kita kepada Allah. Jadi menurut kita, ketika kita ujian, ada ujian nih, ketika kita ada hambatan, dianggapnya kan buruk. Dianggapnya ini ujian ini buruk, tidak baik, nih dikasih tidak punya duit, buruk, nih dikasih sakit, buruk, kan begitu rata-rata. Ternyata kata Allah, bisyarri wal khair, sama aja. Untuk menumbuhkan kesadaran kita dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya memang manusia harus digituin istilahnya. Kalau nggak digituin, manusia tidak akan sadar. Firaun digituin supaya sadar. Sehebat apapun Firaun akan dijatuhkan oleh Allah. Akan dijatuhkan. Untuk apa? Sadar. Akhirnya Firaun kan ngaku Tuhan, cuman telat. Dalam Al-Quran kan begitu, telat itu waktunya gitu. Jadi sekali lagi bagi teman-teman nih yang sedang, karena saya bilang kan kalau masuk ke majelis ini nanti akan diuji pasti ya. Sekali lagi jangan kaget kalau masuk ke majelis ini akan ada ujian. Nah teman-teman udah ngelewatin semuanya, ujian dunia udah dilewatin. Ada yang sukses, ada yang tidak kan, ada yang masih mengpeng aja dunia tuh, masih nggak sadar-sadar ya. Ada yang lulus ya, ada yang lulus, ada yang sukses, ada yang tidak gitu kan, teman-teman semuanya gitu kan. Jadi sangat sangat berfungsi ilmu ini sebenarnya untuk mengisi kehidupan kita dalam dunia ini. Karena tadi bilang kalau masalah selesai pasti ada masalah lagi. Cuman masalah itu kita selesaikan. Ya, seperti tanaman yang dikasih pupuk. Pupuk itu kan kotoran. Hal yang menjijikan, hal yang bau, hal yang kotor, tapi ke yang kotor, yang bau, yang jijik itu justru untuk apa fungsinya? Menyuburkan. Nah, kan dapat tuh ilmunya. Jadi kalau kita dikasih ujian, dikasih nggak punya duit lah, nggak punya duit, hidup pusing, apalagi tuh ujiannya itu kita itu sakit, mertua juga galak, ya, istri juga ngomel, itu, anak juga rewel, itu kan ujian juga, ya, ujian kita semuanya, ya. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, ini yang kedua yaitu fitnatul ahli min azwaj wa aulad. Jadi yang kedua sekali lagi ujian keluarga, kerabat, anak. Ini ujian. Teman, maka kita ketika kita sudah menempuh Allah kan banyak
yang nggak serius, artinya banyak yang kalah. Banyak yang tidak hadir di majelis ilmu. Kenapa nggak ngaji? Duh, istri nih ngelarang. Kenapa nggak ngaji? Anak sakit. Jadi menghambat. Jadi sehingga spiritual kita tuh nggak serius gitu loh. Ngisi rohani kita nggak serius. Jadi gagal lagi. Karena itu hambatannya itu. Maka saya bilang, nih bagi yang besok mau nikah, ya, ini kan pasti punya pasangan baru lagi nih, ketua kita nih, ketua majelis nih, Bapak Zulkifli, ya. Maka jadi bahasanya bukan selamat hidup baru, menempuh hidup baru, tapi selamat menambah masalah baru. Tapi beliau sudah ada ilmunya, insya Allah. Sudah paham, karena itu termasuk ujian anak, istri, semuanya ujian, ya kan? Banyak teman-teman yang nggak berhasil gara-gara istri nggak ngaji, gitu. Nah ini udah dari dulu begini, udah dari Rasulullahnya seperti itu, ya. Maka kata Rasulullah, hadis berikutnya adalah fa inni la aro fitnah taqau jalala buyutakum tawakil kiter. Nah, yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dilihat adalah dalam ujian itu kebanyakan tiap hari, yang paling dahsyat adalah buyutakum, di rumah. Kawak qotri, seperti hujan yang lebat. Paling banyak ujian di mana? Di rumah nih. Ini hadis Rasulullah rawahul Bukhari. Benar ya? Nah, yang jadi Muhammad kenapa nggak ngaji? Anak lagi sakit. Kenapa nggak ngaji? Dagang, bantuin istri. Kenapa nggak ngaji? Istri ngomel. Nggak boleh malam-malam. Badan meriang. Itu kan rata-rata tuh di situ, rata-ratanya. Ya. Nah, seperti hujan lebat. Terus-terusan ujian itu di rumah itu. Ada aja. Ya. Maka yang paling berat dalam ujian bukan dunia sebenarnya. Ini keluarga kita. Orang yang terdekat kita. Siapa orang yang terdekat? Maka di dalam kitab Al-Hikam, ukhruz awsafil basariyah, keluarkan sifat-sifat kemanusiaan di dalam dirimu. Ukhruz awsafi min basariyah. Jadi harus dikeluarin sifat-sifat kemanusiaan. Apa yang maksud dengan sifat kemanusiaan itu? Kalau kita ngikutin istri pada umumnya sifat manusia, itu akan tidak lulus kita dalam mengisi spiritual kita. Rasulullah kalau ngikutin basariahnya, nggak lulus Rasulullah jihad perangnya. Kenapa? Rasulullah ketika mau perang keluar dari rumahnya, istrinya kan ngomong, jangan, nanti kamu mati di medan. Kalau ngikutin istri nggak akan ngaji. Sifat manusianya kan keluar. Menurut manusia sayang, perhatian, betul nggak? Jangan malam-malam ngaji, nanti itu sifat manusia. Sifat manusia itu. Tapi Rasulullah mengeluarkan sifat basariah itu. Jadi bukannya kejam sama istri, bukan. Memang itu ujiannya, Pak. Ujiannya itu rata-rata di istri. Oh, bener kan? Betul. Bener nggak? Betul. Ini rata-rata nih. Ya bukan kalah sama istri, bukan maksudnya. Maka kata Imam Al-Athaillah, ukhruz awsafil basariyah. Keluarkan sifat-sifat kemanusiaan itu. Yang kedua, kan bener. Ada jawab lagi. Daripada berantem, cocoklah udah saya nggak mau ngaji lah. Daripada saya ngadu omong, capek sama istri. Benar itu. Maka Hikmatullah cocok. Keluarkan sifat manusia itu.
Rasulullah kalau banyak negeri istri pasti nggak berangkat Rasulullah. Apalagi urusannya jihad. Nah ini sudah dikasih tahu ilmunya nih. Fitnah yang kedua nih yang paling berat. Makhluk. Rata-rata anak. Benar ya? Nah nanti cara ngikapin gimana? Belum. Nah cara ngikapin gampang. Sekarang dengerin dulu aja. Dengerin dulu sekarang. Ya. Makanya ya harus berani gitu, berani ngeluarin sifat kemanusiaan itu. Saya sama istri saya sama galak kalau urusan ngaji. Silakan kamu ngatur apa aja silakan. Yang penting saya nggak boleh ngelarang saya ngaji. Saya nggak mau lah dilarang-larang ngaji. Mau sampai jam berapa, mau sampai pagi, mau ngajinya berapa hari. Kenapa? Kalau seandainya saya dulu gitu ngikutin istri saya, nggak akan ngaji saya. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Tuh. Secara manusia kan itu istri sayang sama kita, perhatian. Secara manusiawi benar. Tapi didikan Allah Subhanahu wa taala tidak begitu. Iya kan? Sayang kamu. Besok gini. Banyak yang ngomong gitu. Ah, kenapa suaminya nggak ngaji? Itu Pak Ustaz, aduh kasihan kemalaman, besok pagi kan sholat itu subuh. Kasihan ya, besok kerja. Itu kan manusiawi kan keluar. Betul. Nih ketemu nih ngaji mana bahasanya. Ya kan? Kasihan ya, besok pagi harus kerja banting tulang. Jadi dalam mengisi kehidupan kita kadang-kadang memang bertolak belakang. Tapi ujung-ujungnya bagaimana? Ujung-ujungnya Rasulullah SAW menjalankan tugas. Karena kenapa? Karena Allah lebih prioritas daripada istri. Allah lebih prioritas daripada istri. Kenapa? Karena ya udah dijelasin. Ya, udah dijelasin. Surat apa kemarin itu? Ya. Surat apa sih kemarin itu? Bukan poho deui aing ngaji teh. Surat naon sih? Pak Jul, ada yang ingat? Bahasanya apa? Ini makhluk dulu ya sebentar. Biasa ini. Surat apa? Al-Ghabun ayat 14 15 kan? Ya, bunyinya ya ayyuhalladzina amanu min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu nanti akan jadi musuh. Maka bahasanya fahdaruhum, harus hati-hati. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Jangan sampai terkalahkan oleh istri. Bukan tidak boleh menyayangi, silakan sayangi anak, silakan sayangi istri, silakan sayangi keluarga, tapi dalam konsep adalah karena perintah Allah. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sampai sini. Ini kan ngaji kehidupan masalahnya. Kehidupan sehari-hari kan keluarga. Ada yang dipertanyakan nggak, silakan? Sebelum dilanjut. Ada pertanyaan dulu nggak, coba? Alhamdulillah kalau sabar semua. Berarti nerima, aman ngaji ya? Aman. Ya. Nah itu bagus berarti. Iya. Karena saya udah bosan lihat kamu mulu katanya. Iya. Jadi al-hadru itu adalah kehati-hatian. Kenapa? Ya udah dikatakan juga jangan
tertungku atau jangan terfokus kepada anak dan istrimu sehingga melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Udah, ini udah jelas. Tinggal praktek. Membelokkan kita itu ya. Ya, membelokkan kita. Seolah-olah kita kejam gitu. Saya ngaji nih. Istri kan ditinggalin. Istri saya kan tadi sakit. Untuk Pak Sari harusnya pengennya ditungguin. Dilus-lus lah, disayang-sayang lah. Ya kan? Ya kan? Ya itu Pak Sarianya kan keluar sebuah istri. Tapi saya ada tugas yang lebih penting. Allah Subhanahu wa taala. Karena ngaji itu hukumnya wajib bagi saya. Dan itu perintah Allah. Nanti kan balik juga bisa diurusin. Yang penting udah syariat, antar ke dokter selesai. Nanti pulangnya kan nanti ada waktunya untuk kamu. Jadi kita harus pintar membagi waktu. Mana waktunya untuk kamu, mana waktunya untuk aku. Kalau nggak begitu, nggak lurus kita hidup. Nggak lurus kita hidup. Kalau ngikutin istri terus. Ya. Tapi nggak semuanya istri begitu. Banyak juga yang mendukung. Kadang-kadang istrinya udah ngizinin, lakinya males. Pak nggak ngaji, lah males ngajinya itu aja. Ngaji mah dari dulu juga begitu aja. Padahal istrinya mau dulu istrinya yang nggak ngizinin. Ada tuh jamaah itu istrinya nggak ngizinin dulu itu. Hingga paksa tuh laki-laki itu ngaji aja terus. Akhirnya berhenti lakinya. Ditanya istrinya, kok nggak ngaji lagi? Wah bosan ngajinya itu aja. Ngajinya sampai malam. Oh, akhirnya nggak jadi. Istrinya udah ngizinin, suaminya begitu. Dulu suaminya rajin, istrinya ngizinin. Nah itulah disebut hambatan tuh, halangan tuh begitu, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi hati-hati, kehati-hatian jangan mengalahkan kita sama Allah. Karena secara hakikat istri itu akan berpisah dengan kita. Jadi nggak boleh bersandar kepada istri kita, nggak boleh bersandar kepada anak kita. Ya kan? Kita kan sering bersandar pada anak kita, seolah-olah kita bisa merubah anak. Kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Istri juga, kamu begini, kamu begini, kamu begono. Tanpa nggak begini apa begono. Nurutnya ada duit, baru nurut, kata Pak Bang. Kalau ada duit tuh nurut, tapi kalau nggak ada duit, nah ini nggak bener kan? Nggak bener. Kenapa? Di ayat berikutnya, wa ing tapu watas pahu, wa ing tapu watas pahu, wa ing tapu watas pahu watakfiru. Jika dalam berumah tangga harus saling memaafkan, harus saling menyantuni. Ini rumah tangga nih. Ya, watakbiru dan saling mengampuni. Kadang-kadang kan seorang istri itu nggak paham. Misalkan ada istri juga punya kesalahan. Ketika istri mau bertobat, itu ingat aja yang diomongin kesalahan itu. Sehingga sulit percaya kepada istri. Sama dengan laki-laki, perempuan juga. Ketika laki-laki sudah punya borok, kesalahan, itu yang diomongin itu lagi. Sama kiamat dibahas sama istri itu. Padahal kita sebagai suami udah pengen bener. Udah bener tapi disangkanya nggak bener terus. Nah ini tidak saling memaafkan, harus saling menerima kekurangan kelebihan, saling mengampuni gitu, saling menyantuni gitu. Jadi dalam hal ini silakan boleh menyantuni, saling mengampuni, saling menyayangi, itu boleh. Tapi dalam konteksnya tetap tidak melebihi daripada Allah dan Rasulnya. Nah ini ujian makhluk ini barang yang terkapar nih. Ya kan? Ya. Maka saya bilang, akhirnya apa? Ngajinya nggak serius. Ya, ngajinya nggak serius ya. Ngajinya semaunya, belentang-belentong, nggak lulus jadinya. Ngajinya semaunya. Kalau orang-orang yang benar dalam mengisi fitnah-fitnah itu
ujian-ujian itu adalah fahdaru, hati-hati ya, anak, istri, keluarga, mertua. Dan itu tidak akan lepas, ujian itu terus menerus datang kepada kita semuanya. Jadi udah paham sampai sini? Insyaallah. Udah paham sampai sini? Insyaallah. Udah paham, alhamdulillah. Jadi sekarang berarti aman ya, sama istri aman ya, anak aman ya, sehingga hadir di sini. Nanti untuk malam minggu nggak tahu nih hadir apa enggak nih. Insyaallah. Ya kan? Nah, itu. Jadi sekali lagi, ujian, kalau ada ujian nih datang ujian. Nih bahasnya malam ini, tiba-tiba malam minggu ada jadwal ngaji, tiba-tiba ada urusan keluarga. Nah, sekarang udah ilmunya. Mana yang lebih prioritas? Coba prioritaskan Allah. Maka kenapa sama Allah kita dikasih pakoh? Apa itu pakoh? Apa itu? Sesuatu masalah yang mentok, yang tidak bisa diselesaikan. Yang tidak bisa Diselesaikan. itu namanya Pakoh. sesuatu yang tidak bisa diselesaikan, itu namanya pakoh. Mentok. Mentok. Kenapa? Maaf, dulunya Allah tuh nomor 2, nomor 3. Yang diprioritaskan apa? Oleh hidup kita. Nah, wajar Allah pakohkan, tapi dalam rangka menyuburkan. Kenapa dulu ketika Allah dimudahkan, itu karena ada karimnya Allah di situ. Ada orang menyayangi kita. Saya nggak pernah, saya jarang sholat, saya jarang ngaji, tapi orang sayang sama saya, bos sayang. Itu dalam ada Rahman Rahimnya Allah. Tapi ketika sesuatu dilalui oleh kita terus menerus, lalu orang itu nggak sadar-sadar, maka dipakohkan oleh Allah. Disetop seperti anak kita, dimanja sama kita, kasih ATM, kasih uang, kasih motor. Tapi anak ini nggak ada sadar-sadarnya. Akhirnya pastilah sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan? Ngambil fasilitas-fasilitas itu. Stop dulu. Karena kita merasa merasa hebat. Merasa hebat. Merasa pinter. Merasa kuat. Ya? Dulu kan pada merasa kuat dulu. Merasa pinter, merasa hebat. Akhirnya sekarang mentok udah. Dulu bisnis lancar terus. Di situ diberi kemudahan oleh Allah padahal nggak nyadar. Seolah-olah kita bergerak di situ dengan pinternya kita, dengan marketingnya kita, dengan pinter ngomongnya kita, sehingga orang-orang itu ngikut kita. Dulu dimudahkan urusan proyek, dapat sini, sekali dapat 5, dapat duitnya nggak kira-kira miliaran. Sekarang 1 juga susah. Dalam rangka apa? Menyadarkan. Karena bagaimanapun kamu itu adalah hamba. Maka kata Allah, inilah cara aku. Cara aku supaya kamu sadar. Kamu nggak mau kenal aku. Kata Allah, kamu nggak mau kenal aku. Aku sendiri yang akan mengenalkan kepadamu. Dengan jalan apa? Dengan jalan pakoh. Jadi kira-kira teman-teman dikasih ujian begini, susah duit sekarang, masalah banyak, senang apa enggak? Senang enggak nih? Terima. Senang enggak sekarang? Terima. Nah jawabnya lemes amat, baru menerima ini mah. Terima. Nih, ridho. Nah kita kadang-kadang nanti suatu saat akan ngajarin makom gitu, makom sobar. Ya, makom itu apa? Apakah sobar? Nanti akan nerima kita. Ridho nggak kira-kira sekarang? Ridho nggak nih? Ridho. Dulu pejabat Pertamina. Sekarang kan begini nyot ke bawah. Uli, ya sekarang susah minta ampun. Pertamini sekarang, iya tuh, ya kan? Tuh kan? Macam-macam nih ujian teman-teman semuanya yang hadir. Ada yang muda sekarang jatuh banget. Tapi sadar dalam rangka untuk menumbuhkan
kedewasaan kita. Jadi kita kayak anak kecil terus kalau nggak digituin. Paham gak sih? Insya Allah. Kenapa Allah begini? Kenapa Allah begitu? Jangan bertanya. Kenapa? Kita kayak anak kecil. Doa maunya langsung mustajab. Kayak anak kecil. Minta duit langsung dikasih. Itu namanya anak kecil. Tapi Allah sekarang kenapa nggak langsung ngasih? Seperti kita ke anak. Ntar dulu, yang usah dikasih dulu. Ada perubahan nggak dia ada hidupnya? Berubah nggak tuh anak? Karena kemarin bandel. Kemarin bandel. Coba lihat dulu deh. Maka wajar ketika kita minta amalan apapun, dikira amalan apapun, belum selesai-selesai. Kenapa? Allah melihat dulu. Ujian dulu, diuji dulu. Kan seperti kita anak kecil kalau langsung dijabah, langsung dikabulkan, nangis-nangis ya Allah, nangis mu ya Allah. Langsung dikabul. Khawatir kata Allah. Allah lebih paham daripada kita. Khawatir, balik lagi. Maka lebih parah. Jadi bagi teman-teman, sabar. Ridho. Nerima. Yang paling gampang adalah nerima. Ya Allah aku terima. Ya Allah aku terima. Ya Allah aku terima. Ya Allah sekarang atur aku. Dulu aku sering mengatur engkau ya Allah. Dulu kan Allah diatur. Bisnis harus jebol. Dulu ngatur Allah. Pokoknya mas saya mah maunya Pajero. Nggak mau yang lain. Ngatur tuh Allah. Saya mah pengennya ini. Ngatur sama Allah dulu. Banyak ngatur dulu sama Allah. Sekarang doanya robah. Ya Allah atur aku. Atur aku ya Allah. Sebaik-baiknya yang ngatur Allah. Mau nggak diatur sama Allah? Mau. Walaupun dikasih ujian nggak punya duit nih. Mau. Masya Allah hebat ini. Oh tauhidnya kuat berarti ini. Masya Allah. udah biasa nggak ada duit ya. Cepet dulu Pak. Masya Allah. Ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat berikutnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adim. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu adalah ujian. Wallahu indahu ajrun adim. Di sisi Allah lah ada pahala yang sangat besar. Harta, anak, ujian. Jangan sampai ketipu oleh ujian itu, ya. Capek, Sat. Semuanya juga capek di dunia, memang ada yang nggak capek. Tempatnya berjuang, dunia itu kawan, teman, tempatnya Saya capek habis kerja dari Jakarta. Tempat berjuang, paman. Ya, prioritaskan Allah. Prioritaskan Allah. Ya, khawatir apa? Khawatirnya begitu. Kalau nggak prioritaskan Allah, hidup kita nggak akan diprioritaskan oleh Allah. Sekarang belajar prioritaskan Allah. Ngaji yang serius. Serius ngaji sekarang. Jangan sampai nggak ngaji hidup. Masalah pasti selesai. Ya. Ini begini kita perjalanan soalnya nanjak nih kita perjalanan. Ya. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini kita semuanya bisa istiqomah untuk terus hadir di majelis ilmu. Dan semoga Allah cepat mencabut masalah-masalah yang berat yang ada di dalam diri kita. Amin. Dan diganti oleh Allah dengan kebahagiaan. Amin. Yang sempurna. Amin. Tapi itu waktunya, hitungannya punya Allah. Karena tahu manusia teh suka pura-pura. Allah tahu ngetrik mulu. Ya.
Janji. pura-pura baik. Maka belajar ngaji niatnya ikhlas. Tidak ada motif selain benar-benar karena Allah. Bukan kita ada masalah, bukan pengen menyelesaikan masalah juga, karena Allah pasti tahu dan paham masalah kita, dan Allah pula yang akan menyelesaikan masalah. Jadi kita fokusnya ke Allah dulu, jangan fokus ke masalah. Fokusnya ke mana? Allah. Ke Allah dulu fokusnya, jangan ke masalah. Nanti Allah Maha tahu masalah apa yang ada di dalam diri kita. Yakpah, maka Allah akan bukakan, akan dimudahkan. Jadi jangan fokus kejebak ke masalah dulu. Biarin masalah berjalan, tapi menghamba juga berjalan. Ya, sekali lagi, menghamba berjalan, masalah, karena hidup sejatinya tidak akan berhenti dari masalah. Ya, jangan sampai masalah itu mengganggu perjalanan spiritual kita ke Allah. Ya, sesibuk apapun di masjid, ngaji sempetin. Sesibuk apapun masjid, sempetin. Jangan merasa udah saya ngaji di masjid. Jangan. Kita harus terus ngisi kehidupan kita dengan berbagai ilmu. Karena di masjid juga terbatas ilmunya sama. Gak semua diraih, gak semua didapatkan. Gitu. Paham sampai sini? Paham gak sampai sini? Insyaallah. Jadi udah nggak usah dibahas lagi masalah istri, anak, udah sekarang mah. Pak Jul ya, waktunya ngaji, waktunya ngekepan. Ya, jangan ngekepan terus nggak ngaji-ngaji ntar. Mentang-mentang musim hujan. Ya, jangan lupa ini kan besok dia mau ini. Harus diingetin dari sekarang. Waktunya ngaji, waktunya ngekepan. Ada saatnya untuk Allah, ada saatnya untuk makhluk. Jangan terus fokus makhluk, capek nanti. Nah, jangan. Ya, jangan fokus kepada terlalu fokus kepada makhluk. Wayahnya dagang, wayahnya ngaji, jangan dagang terus. Eling. Libur dulu, Bro. Ya, Ngaji, Den. Eling. ngaji banyak libur. Sekolah ngaji ya. Nah, ya insya. Nah, udah beres masalah itu keluarga dan ini ya. Kalau nanti ada tidak mengerti nanti dipertanyakan saja. Biar lebih paham. Pokoknya dalam urusan keluarga anak ya diaturlah sedemikian rupa, tapi jangan sampai menyelakakan diri kita, menipu diri kita sendiri. Jadi seolah-olah diri kita tertolong padahal tertipu oleh anak dan istri kita. Karena istri dan anak akan jadi musuh di mana? Di akhirat. Di rumah, di rumah jadi musuh juga, di akhirat jadi musuh. Ini terlalu jujur. Di rumah jadi musuh, di akhirat, Masya Allah, rugi dunia akhirat ini mah. Perebutan barang. Aduh. Iya benar, emang benar sih. Di dunia ribut mulu sama istri ya, agak ada akurnya. Aduh, di akhirat jadi musuh. Ya. Naudzubillahimin dzalik. Nah, gitu. Berikutnya adalah fitnah, apa lagi? Enggak, berikutnya adalah fitnatul mujtama. Yang ketiga tuh. Yang pertama kan dunia, yang kedua makhluk, yang ketiga fitnatul mujtama. Fitnah dulu nih. Di dalam makhluk itu ada fitnah, fitnatul mujtama itu. Jadi pertama ada fitnah. Apa tadi? Amwal, harta. Oh, nggak nyambung nih nih. Kan yang menjadi hambatan perjalanan kita kalau itu ada 4. Al-awaik arbaatun. Yang pertama dunia. Dunia kan udah kita bahas, udah selesai dengan solusinya. Yang kedua makhluk. Nah, makhluk ini
Ujiannya makhluk itu kan banyak. Pertama, harta, amwal. Harta kan bisa saling membunuh, ini bisa saling segala macam. Harta itu yang udah tadi disampaikan. Harta dan anak adalah ujian gitu. Yang kedua, fitnatul ahli, fitnah keluarga. Jadi hidup nggak mungkin nggak melangkahi fitnah, itu nggak mungkin. Pasti selama kita hidup di dunia ini pasti berjalan fitnah itu. Ya, ujian itu pasti berjalan. Udah nikah aja sampai sekarang, berumah tangga udah kenal satu sama lain, tetap aja masih ada ujiannya. Ya kan? Anak makin gede, makin ujian. Anak kecil, ujian. Istri makin tua, makin ngeselin, ujian kan gitu. Udah gitu doyan duit lagi. Wah, gitu kan. Itu kan ujian juga tuh. Ini nggak akan berhenti tuh ujian itu. Nah, sekarang dikasih ilmunya sudah. Yang ketiga, ini masih makhluk. Yang ketiga, fitnatul mujtama. Apa itu fitnah mujtama? Adalah fitnah sosial. Fitnah apa? Sosial. Itu mah secara global fitnahnya. RT, RW, ya kan? Tetangga global ini mah. Pasti kita akan ngalamin ujian itu tuh. Pernah kali berantem sama RT misalkan. Aduh omong kadang. Ya kan? Mentari pagi. Ya kayak kasus kemarin di Medang kan, itu antar RT itu kan global Semedang. Jadi fitnah sana sini. Global ini disebut fitnatul mujtama. Ya kan? Pernah kita berurusan dengan orang-orang banyak? Pernah nggak? Berurusan dengan orang-orang? Pernah nggak urusan dengan organisasi? Itu disebut fitnatul mujtama. Fitnah apa? Sosial. Itu kan? Dengan masyarakat gitu. Ustadz pernah kan dipitnah oleh masyarakat? Iya kan? Ustadz dipitnah oleh masyarakat. Dipitnah ini, dipitnah itu akan ngalamin teman-teman semuanya juga. Di dalam lingkungan kita kan begitu, suka dipitnah. Fitnah itu ujian, suka diuji. Iya kan? Banyak penghalangnya dalam beribadah itu pasti itu. Teman-teman sekeliling, udah nggak usah ngaji, ngopi aja. Iya. Akhirnya nemenin ngopi itu. Iya, ya akhirnya nggak ngaji, namain ngopi. Tujuan kata kan kita solidaritas. Nah begitu lagi. Padahal menurut hukum tidak baik. Udah tahu waktunya ngaji. Kenapa ngopi kan gitu ta? Nah gitu. Ya. Kenapa? Karena apa ya? Karena begini, menyangka waktu misalkan waktu nongkrong dengan waktu ngaji kan beda. Padahal sama-sama ngumpul. Di ini ngumpul, di sini ngumpul. Mana kumpulan yang terbaik? Kira-kira nih, dapat pahala nggak ngumpul begitu? Ngumpul di sono, ngobrol, ngopi, ngerokok, ngalir ngidul, ngomongin orang, dapat pahala nggak? Di sini dapat nggak? Beda kan? Waktunya sama, orangnya ngumpulnya sama, tapi beda. Sebaik-baiknya tongkrongan adalah majelis ilmu. Benar? Benar nggak? Udah makanya nongkrongnya di mari aja udah sambil ngopi, sama kan ngopi juga ya? Ngopi nggak? Udah sama temen ngopi nggak? Ngopi ntar aja pulang dari ngaji baru nyamperin temennya. Ini kadang-kadang teman-teman terkecoh kadang-kadang nih. Akhirnya nggak ngaji. Wah, jadi akhirnya nggak ngaji tuh. Ya kan? Ya hati-hati itu. Hati-hati. Yang ketiga itu fitnatul apa? Fitnatul mujtama. Nah ini fitnah ini menyeluruh nantinya. Satu ayat aja nanti kita terusin untuk malam minggu kalau ada jadwal ngaji ya. Ada jadwal ngaji nanti di itu. Yang
baca surat Al-Anfal ayat 25. Al-Anfal. Jadi sekali sekarang ngaji itu pakai dalil, pakai hadis, pakai Quran. Biar yakin. Al-Anfal ayat 25. Al-Anfal ayat 25. Ada suratnya, ayatnya. Ada. Al-Anfal ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu, dan takutlah atau perihalalah fitnatun, ujian dari dirimu dari ujian, la tusibanal ladina, yang tidak hanya menimpa orang-orang alladzina dzalamu, yang dolim saja di antara kamu semuanya, tapi wa'lamu, ketahui Allah itu maha keras hukumannya. Jadi gara-gara ujian ini merembet ke semuanya. Ujian sosial kayak kemarin Covid terjadinya di Cina, efeknya semua negara, hampir semua negara kan kena gitu loh. Begitu tuh fitnah itu, ujian itu. Kemarin Covid kan ujian tuh, ya. Nah gitu di Medang misalkan, ada sebuah kemaksiatan, ngepek ke semuanya itu. Jadi bukan orang dolim saja, termasuk kita juga ngepek. La tusibanal ladina minkum khasah. Banjir misalkan. Banjir kan? Di mana banjir tuh? Bogor misalkan, nah. Bogor, Bekasi. Ya. Kena imbasnya semuanya. Jadi ini ujian begini nih. Jadi ujian bukan kepada orang dolim saja yang dapat, tetapi kepada semuanya. Maka takutlah dari ujian. Ujian yang tidak hanya menimpa orang-orang dolim, tetapi menimpa kita semuanya. Ya kan? Ada yang bermaksiat, kita kan kebagian imbasnya. Bisnis doa jadi mentok mulu. Karena berperang kita juga sama, ya kan? Jadi imbasnya ke kita semuanya, ya. Maka harus dipelihara dari ujian ini. Jadi kita nggak bisa lepas dari ujian itu sosial. Semua ujian itu akan kita lewati, ya. Jadi hidup itu banyak ujian. Tapi kalau kita bisa ngisinya, kita tenang sebenarnya. Kenapa ujian tidak lulus? Karena tidak bisa ngisinya. Jadi jawabannya salah semuanya. Maka dulu ketika dulu nyelesain masalah banyak yang salah. Sekarang udah dikasih ilmunya, bagaimana caranya biar kita bisa menyelesaikan masalah. Ujian itu gitu, masalah itu ujian. Tapi kalau kita lagi di sekolah, kita bisa tahu jawabannya. Nilainya akan berapa? Akan bagus, lulus. Nah kita kenapa kita selalu masalah-masalah kayak masalah ini lagi? Karena kita belum lulus dan nggak bisa ngisinya, salah terus. Belum belajar. Belajarnya udah Nggak masuk. bukan nggak masuk, belajarnya jarang. Sebulan sekali masuknya, 2 bulan sekali. Giliran dikasih ujian nggak bisa ngisi karena belajarnya sebulan, masuk kuliah dalam 6 bulan 1 semester sekali. Atuh gimana mau ngisi ujian? Akhirnya pikiran acak adut, nggak tenang. Ini gimana jawabnya? Ini gimana ya?
Ini gimana ya? Ini gimana? Ini gimana? Gimana? Akhirnya ketika kita dikasih ujian sama Allah, duh gimana ya? Dikasih ngojek semi, aduh gimana ya? Dikasih, aduh gimana ya? Lagi dikasih seret duit, aduh gimana ya? Keluarga ngomel mulu, aduh gimana ya? Nah ini karena nggak ada ilmu itu. Ya kan? Ya. Paham sampai sini? Paham nggak? Insya Allah. Nah, kira-kira segitu dulu nih. Ada yang tanyain nggak? Ada yang tanyain? Silakan. Oh jangan unggak saya paham. Ntar itu paham. Ayo ada yang paham gitu. Ya, jangan malu-malu lah. Sebelum kita tutup dengan doa, ada yang tanya lah ya. Yang di rumah banyak pertanyaan ntar. Yang di forum diem aja. Pak Ju ada pertanyaan? Belum itu. Lagi ngaji kadang-kadang pada pinter ya. Yang sering ketemu masalah aja dulu. Iya yang itu.